buat kehadiran kita untuk malam ini. Semoga berkat selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga buat tuan rumah yang boleh menyediakan tempat untuk kita, untuk para tongguan kita malam ini. Semoga rumah ini boleh menjadi rumah doa untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu terkasih, sebelum kita memulaikan ibadah kita, terlebih dahulu saya akan bacakan yang ikut ambil bagian untuk pertongguan malam ini. Untuk membaca ayat bulanan atau ayat harian yang diambil dari Susu Kara untuk Jumat. Kebetulan yang untuk bulan Oktober sudah dibaca untuk minggu lalu. Jadi tadi kita ambil kesimpulan, kita baca yang untuk hari Jumat hari ini, yaitu yang dibawa oleh Inang Mama Farel ya, Nantulang ya. Untuk pakai bahasa Indonesia aja kan Inang ya. Yaitu untuk doa syafaat kita minta kesediaan dari calon Sintua G Stumpul ya. Itu aja yang kita ambil bagian untuk acara hari ini. Adapun untuk model kebaktian kita yaitu model C bahasa Indonesia, dan untuk foto nanti ada introduksnya yang diambil dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3. Itu ada di WA Group. Ayat yang keempat. Atau boleh dibuka Kidung Jemaat nomor 3 ayat 4. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 4. Sudah? Ya. Baik Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mulaikan ibadah kebaktian kita, mungkin di antara kita yang hadir ini, terutama tuan rumah juga, mungkin ada hal-hal yang mau kita bawakan di dalam doa syafaat. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih buat saudara-saudara kita dari gereja. Untuk pokok doa dari kami di rumah, kiranya kesehatan selalu diberikan Tuhan kepada kami, nafas kehidupan, baik rezeki dan nikmat kebijaksanaan buat kami yang ada di rumah ini, terutama untuk tumbuh kembang panutan kami 3 orang, untuk Klay dan kakak kami juga dalam masa pemulihannya. Begitu juga untuk Mama, biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan dan juga semangat lebih dalam pelayanannya. Begitu juga kami keluarga di rumah ini, biarlah kesehatan dan pekerjaan juga selalu Tuhan sertai kami setiap pekerjaan kami dan pelayanan di gereja. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Satu lagi mohon didoakan adik kami baru kemalangan, keluarga Bang Makberto. Kemarin meninggal suaminya tapi udah dikubur. Masih ada yang kita yang hadir. Ya, dan kita yang hadir. Kak Diman dan Manik yang sedang dirawat, Deman dan Manik yang sakit Gila dan Malik sudah sembuh, masih dia. sudah pulang.
Ada lagi? Baik Bapak Ibu, kalau memang udah tidak ada lagi, kita masuk di dalam ibadah kita dalam khotbah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, marilah kita nyanyikan kasih karunia Tuhan Allah kita dan memberitakan kebenarannya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Kita nyanyikan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa,
Bacaan harian hari Jumat 28 Oktober. Galatia 4 ayat 3 sampai 5. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Amin. Sebelum doa syafaat, mari kita akan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 4 dan 6. Ajaib benar. Apa? Ajaib benar. Kita nyanyikan mulai. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercelah. Olehnya aku sembuh. Ayat 4. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku. Tetap selamanya, Ayat 6. meski selang Satan lenyap, di sorga mulia rasanya baru sekejap, memuji namanya. Doa syafaat. Mari kita berdua di dalam doa syafaat. Yesus Kristus, perisai kehidupan kami, dan kasih penyertaan mulia Tuhan yang menghimpun dan mempersatukan kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami mau bersekutu lewat dua syafaat kami ke hadirat-Mu Bapa di surga. Sebelum kami menaikkan dua-dua syafaat kami memohon pengampunan dosa. Biar layak kami Tuhan memohon segala apa yang kami butuhkan dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang memberikan napas kehidupan dan kesempatan buat kami semua, jemaat-Mu secara khusus ya Tuhan, sektor 2 yang ada di tempat ini. Kami bersekutu dan seraya beribadah ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Kami ampunkan kami Tuhan dari segala dosa itu, agar kami Tuhan semakin mengerti betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dan tolong ya Tuhan, berkatilah Tuhan keluarga yang memberikan tempat kami pada malam hari ini. Berkati mereka di dalam kesehatannya, berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaannya, dan berikan mereka ya Tuhan usia yang panjang. Begitu juga Tuhan saudara kami Mama Marcel yang baru saja Tuhan, baru Engkau memberikan berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati bayi yang telah Kau titipkan di tengah-tengah keluarga Bapak Marcel. Begitu juga ya Tuhan,
keluarga kami Upung Marcel ya Tuhan, di dalam masa tuanya Tuhan Engkaulah senantiasa menyertai dia dan memberikan damai sejahtera daripada Bapa. Biarlah dia Tuhan semakin mengenal penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, dan mampukanlah dia Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan begitu juga ya Tuhan untuk cucunya. Begitu juga Tuhan keluarga di kampung halaman Barto yang Tuhan baru saja Tuhan mengalami duka atas perpisahan, di mana beberapa yang lalu ya Tuhan mereka mengalami duka cita atas meninggalnya orang yang mereka cintai. Dan kami Tuhan pantas ya Tuhan untuk bermohon kehadirat-Mu, biarlah penghiburan yang sejati daripada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga kami, jemaat sektor 2 atau jemaat GKPS Tuhan, ada beberapa orang yang di dalam penderitaan penyakit ya Tuhan, apapun ya Tuhan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, Kaulah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Berkati Tuhan segala obat yang mereka konsumsi, begitu juga Tuhan para medis yang merawat mereka. Tuhan, banyak Tuhan pergumulan setiap jemaat, setiap keluarga Tuhan, tapi kami percaya atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan, kami akan dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Begitu juga Tuhan untuk acara ibadah kami untuk hari Minggu ini, biarlah Engkau Tuhan selalu memberikan cuaca yang baik, memberikan kesehatan kepada jemaat-Nya Tuhan, biar kami semakin satu ya Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan pendeta kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan mereka Tuhan lagi di Jakarta rapat koordinasi. Engkau ya Tuhan memberkati seluruh pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh pada pendeta-pendeta GKPS yang ada di Indonesia ini Tuhan. Begitu juga Tuhan secara khusus kami bermohon kehadirat-Mu, biarlah Engkau Tuhan memberikan damai sukacita di Pontianak ini. Engkau lah Tuhan yang menaklukkan segala tantangan dan apapun yang Tuhan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, senantiasa kasih karunia daripada Tuhan lah yang memampukan kami. Dan begitu juga Tuhan pemerintahan kami, Bapak Joko ya Tuhan, berikanlah akal hikmat bijaksana untuk pemerintahan kami, untuk mampu memimpin dan membawa bangsa dan negara kami di dalam damai sejahtera dan beroleh kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Begitu juga pemerintahan terendah sekalipun Tuhan, biarlah takut akan Tuhan, dan Engkau lah Tuhan senantiasa memberkati kami secara keseluruhan. Begitu juga Tuhan dalam kekurangan kami, di dalam ketidakkemampuan kami Tuhan yang kurang sempurna dua sahabat kami ini, biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Di atas segala permohonan kami, layakkanlah kami Tuhan, dan ampunkanlah kami Tuhan di atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar layak kami menerima berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut mimbar Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Inang Setua HRU Serage, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 5. Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar. Kita nyanyikan. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ayat 5. Ya Yesus, Kau beri
Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita bersatukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami puji, termulialah nama-Mu Bapa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Pada saat ini kami mau pertongguan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, khususnya kami pada saat ini yang hadir pada saat ini Bapa. Engkau berkati kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan dan Engkau yang menguduskan kami. Biarlah kami boleh Bapa melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian yang menjadi kesaksian kita di hadapannya, diambil dari Kidung Jemaat 54 ayat 4. 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Kita nyanyikan bersama. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan dengan perikop dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kami ulangi. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan
kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Inang, pemuda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, konteks firman Tuhan pada saat ini bagi kita yang berkembang di jemaat Roma saat itu, bahwa mereka sudah menerima kuasa roh, dan Tuhan memberi peluang bahwa mereka bebas memilih untuk menjalankan ataupun tidak menjalankan hukum Taurat itu. Di dalam konteks kita pada malam hari ini, dua macam perhambaan, yaitu hidup di dalam kedagingan dan hidup di dalam roh. Berarti kalau hidup di dalam kedagingan itu karena kekuatan kita sendiri. Tapi kalau hidup di dalam roh itu adalah daripada Tuhan. Tapi menurut pengalaman jemaat Roma saat itu, begitu penting melawan kuasa dosa di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh kehadiran Rasul Paulus melalui firman Tuhan, Paulus meluruskan pemahaman mereka dan memberi keterangan pada jemaat Roma mengenai kuasa roh yang mereka terima. Rasul Paulus sangat tegas mengingatkan bahwa sebagai orang percaya yang sudah menerima kuasa roh, tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tapi sudah hidup di dalam kuasa roh Tuhan. Dan mereka tetap berusaha melawan dosa dan hidup dalam hukum Taurat. Dapat kita baca seperti di ayat 15 ini. Jadi bagaimanakah? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tentu tidak. Saudaraku yang terkasih, jemaat Rom sudah percaya pada Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sudah hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka sudah dimerdekakan dari ikatan dosa. Hanya satu pilihan, yaitu menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi hamba kebenaran. Dapat kita baca di dalam ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi
hamba kebenaran. Benar, saudaraku, di sini diingatkan kita harus meninggalkan hamba, harus meninggalkan kuasa kedagingan, tapi kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus juga mengingatkan pada jemaat Rom mengenai kecemaran, kedurhakaan, ketidakjujuran. Tegas Paulus menyatakan, seperti kita bisa baca di dalam ayat 20 ini, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Berarti waktu kalau kita masih ada di kedagingan, berarti kita masih menjadi hamba dosa. Kebenaran Kristus itu belum ada di kehidupan kita. Bapak, Inang, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu upah dosa itu adalah maut. Seperti yang tertulis di dalam ayat 21 ini, dan 23, kita baca dulu ayat 21. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu rasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini kita harus berusaha supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Bapak, Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada keuntungan kita kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kita rugi. Kalau kita di dalam dosa itu masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu, buat firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan supaya kita menjadi hamba Kristus yang setia kepadanya. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita percaya menerima kekudusan, dan itulah kehidupan yang kekal. Jelas Bapak, Inang, pemuda, saudara yang terkasih, hidup dalam daging itu berasal dari dunia ini. Tapi sedangkan hidup di dalam roh itu adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenikmatan, kesenangan, kemewahan dari dunia itu hanya sementara. Marilah kita berusaha supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kadang kita bisa, kalau supaya kita bisa melakukan hidup di dalam kekudusan ini, kita bisa bernyanyi, menyanyikan pujian sesuai dengan keinginan kita. Tuhan akan mendengarkan melalui pujian kita. Jadi Bapak, Inang, Dama Puso, saudara yang terkasih, kebenaran firman pada malam hari ini kita dapat simpulkan menjadi 3 bahagian, yaitu 1, kita selalu bersyukur kepada Tuhan
Karena kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan marilah kita membekali diri kita. Tetap setia memberi diri supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, kita minta pertolongan dari Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam titik terendah, terburuk sekali, Tuhan selalu mengangkat kita dari kuasanya. Karena kuasanya sungguh luar biasa. Kalau kita datang kepadanya berseru. Dan yang ketiga, kami ambil yang terakhir. Tetaplah kita berproses melalui kebenaran firman. Berhentilah berbuat jahat, berbuat dosa, dan tetap memberi diri. Dan belajarlah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami supaya kami tidak selalu dibelenggu dosa, tapi supaya kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kuasa roh Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami senantiasa supaya kami tetap berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, bahwa kuasa roh-Mu adalah sungguh dahsyat, luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap berseru kepadamu, biarlah tuntun kami, tuntun kehidupan kami, senantiasa tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara kami, keluarga kami yang menerima kami pada malam hari ini, mengadakan ibadah pertemuan kami. Berkati juga keluarga mereka, berkati Bapa rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap rencana mereka. Tuhan pasti berikan rencana yang terbaik, terkhusus buat anak kami Andi, parumen kami Maya. Engkau tahu apa pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya bila mereka datang berseru dan memanggil namamu, Tuhan pasti menjawab doa-doa dan pergumulan mereka Bapa. Terkhusus juga Hela kami, Boru kami di rumah ini yang telah Kau berikan karunia kepada mereka, anak ketiga mereka Bapa. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga senantiasa menuntun mereka pada jalan-Mu yang benar. Berkati rumah tangga mereka, berkati setiap rencana pekerjaan mereka Bapa. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terkhusus buat Opung Marcel, si tua S Borusaragi. Di dalam masa tuanya Engkau juga memberkati dia. Engkau tetap memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Berkati hidup dan kehidupannya. Terkhusus dalam pelayanannya Bapa. Kami percaya Engkau menguatkan dia. Engkau tetap menyertai dia Bapa. Di masa tuanya Tuhan yang tetap senantiasa menuntun kehidupan dia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, kita telah mendengarkan taburan firman Tuhan yang dibawakan tadi oleh hamba Tuhan. Semoga kita boleh selalu mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mengandalkan Dia. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Baik, kita angkat pujian kita sebelum doa kita untuk rumah, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 5. Telah ku temukan dasar kuat. Kita nyanyikan. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Bekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Ayat 5. Inilah dasar andalanku, biarpun aku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang Bapa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada kami pribadi, terutama kesehatan serta nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, berkat terindah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga pada malam hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, telah kami dengarkan dan kami renungkan firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu dapat menjadi pegangan, dapat menjadi arena dalam hidup kami. Biar kami dapat meladani apa yang telah diaturkan oleh firman-Mu tadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi ibadah kami akan berakhir. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk nanti keluarga kami, saudara-saudara kami yang akan pulang ke tempatnya masing-masing. Engkau tetap tuntun mereka perjalanan kendaraan yang mereka gunakan agar mereka dapat sampai ke rumah, agar mereka dapat sampai ke tujuan masing-masing. Begitu juga kami yang tinggal di rumah ini Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami juga dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami, rencana kami ke depannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Kita nyanyikan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk pengakuan kita malam ini mungkin udah kita responsoria udah di share di grup BKPS, kita buka. Sektor 2. Sektor 2 Ya. di WA Group sektor 2. Sudah. Di sektor 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku senantiasa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Hanya pada Allah saja keselamatan kita. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu, menjadi pemberian firman-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom. Oh, Ada yang datang. Di satu lagi di atasnya.
Coba tulang back dulu. Ya di atas. Itu. Bagus dua bapak kami ini tidak usah dapat. Nggak bisa, dia emang halaman itu Beda halaman. Beda halaman. Dua apa dia? Tanggung dia ini.